Halo Kidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini ada anak baru yaitu Rido. Ini baru kenal ya. Aku yang Kidal partneran sama Rido. Ini hasil dari shoot atau home pimpa. Dan di sebelah sana ada Yavi sama Jago. Jago udah pernah main di sini. Aku kira-kira udah tahu lah cara mainnya dia itu gimana. Yang aku tahu sih smash-nya keras. Terus yang kedua, kalau di net sering ngasih net silang, dan net silangnya itu bagus banget, bisa tipis gitu. Nah, ini mungkin masukan juga buat teman-teman yang punya kebiasaan unik atau kebiasaan ini ya, pola main. Itu kalau kalian keseringan pakai pola itu, nanti lawan kalian tuh bisa baca dan udah nungguin gitu. Walaupun mungkin 1-2 kali mereka kecolongan atau lawanmu mungkin kecolongan, tapi kebanyakan bisa dibaca kalau kita melakukan pengembalian yang sama terus. Oke, di video kali ini aku kasih judul, kalau lawan Jago kenapa kok gak mau main. Yang aku maksud Jago itu bukan karena yang lawanku namanya ya literally namanya Mas Jago, tapi kalau kita itu kedatangan tamu dan kita tahu permainan tamu itu bagus, apa yang ada di pikiran kita. Nah, ini waktu misalkan grupnya nggak seberapa rame, terus kita banyak lapangan yang kosong ya, kita bebas mau main sama siapa aja boleh. Kan ada grup-grup yang ditentuin ya, kalau sama admin tuh udah ditentuin. Yang aku tahu itu admin tuh punya list kayak pemain grade A, grade B, grade C gitu. Aku nggak ngerti itu speknya gimana, yang dianggap A itu yang gimana, yang bisa nyemes atau bisa apa itu. Jadi itu kan murni cuman ini aja ya, apa, berdasarkan feelingnya adminnya gitu. Oh, ini kayaknya bagus mainnya. Oh, ini apa ada statistiknya atau enggak. Kadang-kadang ada sih admin yang walaupun nggak ditulis, tapi dia habis siapa diadu sama siapa gitu. Bukan diadu sih, maksudnya udah di settingan A sama B, terus lawannya C sama D gitu. Terus setelah game adminnya tanya siapa yang menang, terus skornya berapa. Jadi adminnya itu bisa punya gambaran kira-kira mana yang lebih bagus mainnya gitu. Nanti yang grup A sama B itu pemain A, B ini nanti di tandingkan sama pemain yang C, D atau gimana gitu. Tapi menurutku sih itu nggak terlalu efektif. Kalau kita ini ya main itu ditentuin A sama B ini, itu nggak bisa jamin itu menang gitu, kecuali memang A, B ini pasangan terus gitu, dan memang akrab ya, terus udah tahu kelemahan dan kekuatan dari partnernya. Jadi mungkin chemistry-nya bisa terbentuk dan bisa menang terus kalau kayak gitu. Tapi kalau kita itu mainnya dalam satu grup terus ganti-ganti orang, khususnya yang mainnya bagus biasanya disuruh gendong-gendong terus kan, itu nanti nggak punya temen tetap, nggak punya partner tetap, dan bisa ini kadang bisa menang, kadang bisa kalah. Kebanyakan kalah, soalnya kan harus setting chemistry terus sama macam-macam partner gitu. Ya untungnya nggak ada penyakit yang menular, soalnya ganti-ganti partner. Nah, kalau kita di grupnya itu nggak ditentuin, atau kadang ada juga yang gini sih. Game pertama, game kedua itu ditentuin oleh admin, game ketiga itu bebas. Ini aku masih setengah nggak setuju ya. Mending yang pertama itu ditentuin aja biar semua itu kebagian main rata. Yang kedua, ketiga itu bebas. Mending kayak gitu. Tapi ada yang satu ditentuin.
Walaupun kalau aku sendiri sebagai admin, aku nggak mau nentuin. Jadi kalian bebas main ini main sama partneran siapa saja, terus lawannya siapa aja itu bebas. Kalau aku yang admin ya, asal harus tahu porsinya. Jadi yang aku atur itu frekuensi dia mainnya. Nggak bagus kalau ada satu pemain yang habis main nggak mau turun, nggak mau duduk, terus tetap di lapangan main lagi. Kecuali yang kalau grupnya banyak yang udah tua, biasanya habis main dia milih untuk istirahat, nggak mau main lagi. Tapi ada beberapa orang yang masih muda, biasanya nggak mau turun, jadi habis main ingin main lagi. Terus habis main itu pindah lapangan main lagi di situ. Nah, ini orang yang nggak mau rugi, jadi bayar mungkin sekali datang urunan 20 atau 25, kepingin 5 kali main, jadi per game dia cuma bayar 5.000, ya murah gitu. Tapi dampak buruknya teman-teman yang lainnya, ya bukan temen sih, orang orang yang lainnya yang di grup itu jadi ngomel di belakang gitu, dan laporannya biasanya ke admin, atau langsung ada yang kayak tersinggung gitu, oh aku nggak diajak main, langsung ringkes tas terus pulang kan. Terus adminnya bingung, nah ini kenapa kok tadi datang belum main kok udah pulang. Nah, ternyata tersinggung. Jadi tahu diri lah. Kalau kita gabung, apalagi kalau jadi kita bertamu ke grupnya orang ya, mending kita main sekali 2 kali itu udah cukup lah, demi menjalin persahabatan. Nah, ini sebenarnya bukan itu yang ingin aku bahas ya. Yang ingin aku bahas itu kalau lawan kita itu jago. Kemarin soalnya gini, mungkin anak-anak udah pada capek, padahal banyak juga yang masih muda, lebih muda dari aku, yang aku tahu mainnya juga bagus gitu. Terus ngelihat lawannya yang masuk 3 orang bagus-bagus, terus yang kurang 1 kan, itu saling tuding, kamu main, aduh enggak, aku capek, aku besok ulangan 3, aku nggak mau, nyari di grup di ini aja yang di lapangan sebelah yang mainnya levelnya lebih rendah. Mungkin udah capek, atau mungkin aja ini takut gitu. Nah, yang aku sayangkan sebenarnya kalau ada pemain yang bagus, ya kita main aja gitu. Jadi jangan takut-takut kalah, tak kalah atau menang nggak apa-apa gitu. Kalah terus juga nggak apa-apa. Yang penting kita itu belajar gitu. Pemain yang bagus itu juga belum tentu dia bisa menangin atau ngincer kamu di smash keras, ngincer matamu atau ngincer badanmu gitu. Enggak ya. Jadi mereka juga mainnya pasti lebih hati-hati lah. Apalagi kalau biasanya orang yang udah bagus mainnya, terus kelas atlet itu, kalau ngelihat oh ternyata lawanku nggak seberapa bisa, terus mainnya jadi lebih santai. Atau waktu home pimpa gitu, kita tahu yang misalkan aku sama temenku grade-nya A misalkan, terus yang di sebelah sana ada yang grade-nya lebih rendah, itu B atau C gitu ya. Terus kita kan home pimpa, harusnya yang A sama A ini shoot atau sweet ya. Itu biar yang menang nanti ketemu sama yang B atau yang C. Jadi A sama C, A sama B. Tapi kalau home pimpa, ini kan nggak bisa diprediksi ya. Nanti bisa ketemu A sama A. Yang kemarin tuh aku soalnya gitu. Home pimpa yang 1 putih, yang 3 hitam, yang putih suruh keluar dulu. Terus yang 3 home lagi. Jadi yang keluar lebih dulu nanti partneran sama yang tadi baru keluar gitu. Nah ini menurutku cara cari pasangan yang bagus seperti itu, daripada kita home pimpa terus nyari 2 yang sama, putih-putih sama hitam-hitam. Itu nggak selesai kayak gitu. Tempo hari pernah sih, soalnya ada yang nakalan,
apa home pimpa itu hitam terus nggak mau diganti-ganti gitu. Jadi ya lama semua itu kayak gitu, nggak nemu-nemu, tapi enakan kayak gitu. Jadi yang putih duluan disuruh keluar gitu, atau satu disuruh shoot sama yang satunya disuruh shoot, itu eh, lebih ini ya, lebih imbang lah mainnya. Nah, kemarin waktu aku ketemu A sama A, terus yang lawannya B sama C, ya A sama A ini tahu kalau oh B sama C kalau di sampai mati. Jadi kita mainnya itu lebih nyantai, ngelop. Nah, ini yang aku mau bahas ya. Jadi kalau kita kedapatan tamu atau lawan kita itu lebih bagus, jangan takut untuk masuk ke lapangan. Kadang-kadang kita itu takut duluan sebelum melakukan, kan belum tentu kita itu kalah. Kalau lawannya atlet udah pasti kita kalah, oke, tapi jangan takut untuk main. Maksudnya oh udah pasti kita kalah tapi nggak mau main, mending main yang biasa-biasa. Buat apa ya, yang pasti yang bagus mainnya itu biasanya nyantai. Memang mereka merasa kayak ini ya, wah aku udah atlet mosok kalah. Jadi kalau mau kalah mereka baru ngegas. Tapi selama dia itu nggak kalah, skornya masih tempo hari aku skornya sama lawan tuh bisa sampai 8 atau 9, dan itu yang sistem lama pindah bola. Kalau sistem yang ini rally, walaupun selisihnya banyak itu cepat kekejar, tapi kalau yang ini ya pindah bola itu lama ngejarnya dan hampir nggak mungkin ngejar. Makanya yang lebih bagus atau yang atlet itu biasanya ngofur. Jadi kasih bola lah, atau kasih yang gampang-gampang atau yang nanggung-nanggung gitu, biar lawan tuh bisa ngejar. Yang atlet paling nggak selisih 2 atau bahkan bisa melebihi ya, jadi bisa nyusul dan menyalip. Tapi biasanya cuma dikasih 1 atau 2 gitu, nyalip terus baru ngegas lagi yang atlet. Tapi kita bisa belajar gitu. Apalagi kalau kalian main terus direkam. Jadi tahu kalau orang yang mainnya bagus itu seperti apa cara pola mainnya mereka. Terus habis ditaruh sini, dia jaganya di mana, posisi jaganya di mana, atau habis taruh sini terus harus bergerak ke arah mana. Itu kalian bisa pelajarin. Kalau kalian main sama yang ini ya, yang level-level setara atau di bawah kalian, itu nanti kalian jadi terpengaruh pola mainnya seperti orang-orang yang itu atau yang selevel kalian. Jadi nggak maju-maju nanti permainan kalian. Nah, tapi kita kalau misalkan kita udah bagus ya mainnya, terus dimasukin ini kebalikannya ya, kalau dimasukin anak yang nggak bisa, terus kita lapangannya ada anak yang nggak bisa, terus kita oh nggak wis aku nggak main, main dong, nggak wis aku capek istirahat dulu. Nah, itu menghindari ini ya, menghindari lawan-lawan yang nggak bisa main, maunya main yang sama yang bagus-bagus tok. Nah ini sebenarnya pemikiran yang salah ya. Menurutku walaupun kita itu berhadapan sama lawan yang levelnya jauh di bawah kita, itu kita masih bisa belajar kok 1-2 hal dari mereka gitu. Dan kalaupun kita nggak belajar dari mereka, kita yang ngajarin. Jadi ini lebih mulia daripada kalian itu kepingin belajar tok dari orang yang lebih pintar dari kalian, atau kepingin lawan yang lebih pintar dari kalian biar kalian belajar. Jadi itu kan menerima cuman take aja. Jadi kalau ada lawan yang nggak seberapa bagus, yang levelnya di bawah kalian, lapangannya dimasukin tuh, kamu nggak ada main yang mau masuk, kamu masuk aja nggak apa-apa. Jadi itu kalian juga belajar untuk give. Jadi hidup nggak cuman take aja, tapi harus give atau
ngasih ya, nggak boleh cuman menerima aja. Termasuk di ilmu badminton ya, kita take ya, kita harus give, jangan cuman take aja, nanti gendut. Eh, kita nggak boleh ini ya, nggak boleh sombong juga. Kalau lawannya kayak gitu, aku nggak belajar apa-apa, belum tentu loh, karena ada beberapa temen yang cara megangnya beda atau nggak umum gitu, itu kadang-kadang menipu kita. Jadi kita belajarnya di situ. Ada gerakan-gerakan tertentu yang ternyata lawan itu jadi kayak kamuflase karena cara mukulnya nggak standar. Nah itu yang kita harus belajar di situ. Jadi adalah satu dua pelajaran. Kalau misalkan nggak ada, cari-cari terus aja. Pasti adalah yang bisa kita pelajarin dari situ. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Semoga membantu. Ya semoga diterima sih saranku. Yang penting kita tuh main badminton jangan cuman cari keringat aja, tapi juga ngelatih nggak sombong, ngelatih ilmu-ilmu lainnya yang nggak ada hubungannya sama badminton, tapi ada hubungannya sama kegiatan sosial. Oke ya, jadi gitu aja video kali ini. Semoga membantu. Bye bye.